Halo semuanya, welcome back to the class. Jadi pada video kali ini gue akan coba memberikan brief terkait dengan bridging rekam medik elektronik dengan sistem yang ada di Satu Sehat yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik, maka setiap RME atau SIM-RS sebutannya untuk di rumah sakit ya, itu wajib untuk bridging ke Satu Sehat. Memang Kementerian Kesehatan ini sangat getol ya untuk bisa semua rumah sakit, semua klinik, dan semua penyelenggara kesehatan untuk bisa mengimplementasikan RME ini, karena RME ini bersifat wajib dan juga transformasi digital di bidang kesehatan ini yang menjadi concernnya. Jadi ketika misalkan selama ini pasien itu selalu tidak tahu tentang rekam medik elektronik, tentang riwayat rekam medisnya, atau mungkin karena mereka memang tidak mengerti gitu sebagian besar, maka sekarang mereka bisa akses riwayat rekam medik mereka melalui handphone mereka di Suatu Sehat Mobile. Serta ada pertukaran data yang sah dan legal secara sistem antar rumah sakit ketika si pasien dia pindah dari satu rumah sakit atau satu klinik ke klinik lain atau ke rumah sakit yang lain, sehingga pengobatan yang diberikan kepada pasien itu bisa lebih baik, lebih optimal karena mempertimbangkan dari riwayat kesehatannya. Selain itu juga tujuan dari pengimplementasian rekam medik elektronik ini agar adanya peningkatan terhadap mutu layanan kesehatan, lalu kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sebelum adanya kewajiban untuk membuat SIM-RS atau RME itu terintegrasi, itu kita masih bisa menemui di berbagai rumah sakit, di berbagai klinik. Ketika kita datang berobat, itu masih harus mencari dulu dokumen atau berkas pasien yang berasal dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Dan itu sangat memakan waktu, karena kalau kita bayangkan ya, di satu rumah sakit kecil tipe D saja itu pasien itu bisa jumlahnya sudah belasan bahkan puluhan ribu pasien untuk rumah sakit yang untuk kunjungan yang berada di rentang 5 tahun. Jadi ketika ada pasien datang dengan riwayat yang masih disimpan dalam berkas, maka itu akan memakan cukup banyak waktu, sehingga jika misalkan itu bisa dipersingkat dengan teknologi, dengan RME, maka itu jauh lebih efisien dan lebih produktif, sehingga pasien juga gak terlalu nunggu lama untuk dilayani. Yang ketiga itu seperti yang saya sebutkan tadi, ini memfasilitasi komunikasi antar tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam setiap prosedur perawatan pasien. Jadi dalam pengobatan pasien, baik itu terapi, tindakan, maupun cek lab dan obat, itu semuanya bisa saling terintegrasi, dan dalam hal ini yang diuntungkan siapa? Pasien dan juga rumah sakit atau klinik yang menerima pasien tersebut. Oke. Registrasi Satu Sehat itu dapat dilakukan di DFO untuk FKTP dan praktek nakes mandiri. Sementara untuk rumah sakit itu melalui akun SIRS masing-masing. Jadi di dalam aplikasi DFO maupun SIRS itu ada tab atau bagian sendiri untuk mendaftarkan rumah sakit atau instansi tempat kalian bekerja. Nanti dari proses registrasi itu akan muncul KNID dan secret key. Kalau dulu nih prosesnya jauh lebih ribet ya. Ketika pendaftaran atau registrasi masih melalui web Satu Sehat, karena terpisah dari SIS dan Kemkes. Jadi kalau sekarang jauh lebih cepat dan responnya juga alhamdulillah lumayan baik di grup Telegram. Jadi kalau nanti kalian sudah melakukan registrasi dan lain sebagainya, kalian bisa masuk ke grup Telegram yang di situ juga
ada dari teman-teman Kementerian Kesehatan jika kalian menemukan kendala atau mau bertanya tentang satu hal dan yang lainnya. Lalu yang pertama, yang ketika kalian sudah mendapatkan eh, apa namanya, mendapatkan lalu yang selanjutnya dilakukan ketika kalian telah mendapatkan tokennya yang ulangi. Lalu ketika kalian telah mendapatkan client ID dan secret key dari Kementerian Kesehatan, maka yang kalian lakukan adalah generate token Fastcash. Jadi di dalam pertukaran data Kementerian API yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, kita harus melakukan generate token Fastcash untuk setiap transaksinya, dan token ini sebagai pengganti username maupun password ketika kita hendak mengirim atau kita mau receive data dari API yang mereka sediakan. Setiap kali proses transaksi dalam satu proses data membutuhkan token data, dan token ini bisa diperbarui entah berapa, 1 menit, 5 menit, saya kurang, atau 1 jam, saya kurang tahu persisnya, tapi kalau untuk 1 hari dia harus ganti beberapa kali. Seperti itu. Yang kedua, melakukan registrasi Fastcash. Nah, registrasi Fastcash itu apa? Registrasi Fastcash itu untuk mendapatkan ID dari rumah sakit atau klinik yang akan berkirim data dengan bridging Satu Sehat. Nanti saya akan tunjukkan di forking untuk postman datanya, dan nanti saya coba mungkin akan berikan contoh seperti apa sih cara pengiriman data itu. Lalu yang ketiga adalah registrasi ruangan, lalu mendaftarkan ruang praktek jadi poli, rawat jalan, rawat inap, maupun juga lab tempat pemeriksaan dilakukan, pemeriksaan penunjang dilakukan. Dan ini mendaftarkan ruang praktek ini berarti poli, misalkan poli gigi, poli jantung, poli dalam itu diregistrasikan, dan baru bisa diregistrasikan ketika kalian sudah mendaftarkan ID Fastcash kalian. Jadi ini harus berurutan. Jadi generate token dulu yang pertama, lalu registrasi Fastcash, dan yang ketiga adalah registrasi ruangan. Yang keempat, baru kita coba mendaftarkan registrasi tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu dia punya ID sendiri. ID yang harus dikirimkan juga berkenaan dengan satu bundling data yang akan dikirimkan. Jadi misalkan data yang akan dikirim itu data TTV atau tanda-tanda vital signs, atau tindakan itu harus menyertakan siapa nakes yang melakukan tindakan. Bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan, yang penting dia memiliki IHS atau Information Health System, identitas di dalam satu ekosistem Satu Sehat, sehingga data itu bisa berbunyi valid gitu loh. Setelah itu baru proses ini adalah proses bisnis yang akan terjadi di rumah sakit ataupun di klinik. Registrasi pasien. Pasien tuh harus memiliki IHS sendiri, atau ketika dia baru pertama kali datang pakai nomor KTP-nya gitu loh. Jadi nomor KTP itu akan jadi foreign key, primary key untuk bisa kita dapatkan IHS pasien. Karena pasien itu kita nggak bisa kirim data kalau kita nggak tahu nomor IHS dia itu apa gitu. Jadi untuk IHS di dalam Satu Sehat itu memiliki semestanya sendiri gitu loh. Jadi yang penting masuk punya nomor KTP, maka IHS itu akan kita dapetin. Nah, setelah itu baru kita mulai bisa saling berkirim data, mulai dari encounter. Encounter itu untuk kunjungan, bahwa satu pasien seperti ini, satu pasien punya satu nomor rekam medik. Nah, nomor rekam medik yang terregister di Satu Sehat environment punyanya Kementerian Kesehatan itu IHS dari mereka. Lalu kemudian encounter itu kayak semisal
nomor nota atau kwitansi yang biasa kita dapatkan kalau ketika kita melakukan pengobatan ke klinik atau rumah sakit. Jadi nomor kwitansi. Jadi setiap orang selalu punya nomor IHS atau nomor rekam medik yang selalu sama. Namun setiap kita bayar kita selalu mendapatkan nomor kwitansi yang berbeda-beda. Nah, itu encounter. TTV normal aja seperti halnya detak jantung, nadi, suhu dan lain sebagainya, serta data-data medik yang lain. Lalu kita masuk ke bridging. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung di awal. Jadi generate kunjungan pasien to the encounter, kemudian diagnosis pasien, dia pengiriman data diagnosis, pastikan kode sudah sesuai dengan kaidah naming code di ICD-10. Jadi menggunakan ICD-10 standarnya. Kalau kalian masih belum memiliki belum ada standar, tidak mengikuti kaidah, jadi penulisannya masih kurang titik lah, masih kurang nol lah. Nah, itu tidak bisa terkirim ke bridging satu data, maka kalian harus mengupdate diagnosis yang ada di dalam sistem RME kalian. Ini kalau klien kami yang menggunakan RME kami ini sudah dapat, kita sudah working data dari BPJS lagi, dari Kementerian Kesehatan, yang dimana mereka juga sediakan sebenarnya di environment mereka. Lalu vital sign data seperti halnya yang saya tadi jelaskan, bahwa ini pengiriman vital sign pasien dari nadi, suhu dan lain sebagainya itu ada di situ. Lalu kemudian pengiriman data tindakan, nah juga sama mengikuti kaidah dari ICD-9. Jadi kalau diagnosis ICD-10, tindakan ada ICD-9. Jadi kalau misalkan di rumah sakit kita dia kan banyak tindakan, nah itu harus diinterpretasikan ke dalam kode ICD-9-nya yang mana. Siapa yang tahu, siapa yang bisa, nah itu adalah teman-teman yang ada di rumah sakit itu sendiri. Kalau misalkan nih, kenapa bisa begitu? Karena kalau di rumah sakit daerah gitu, ini kan tarif tindakan dan lain sebagainya itu kan ngikutin dari perdanya ya. Jadi ada orang yang jadi translator antara apa yang ada di perda dengan apa yang ada di ICD-9. Jadi itu yang harus dilakukan gitu. Lalu kemudian juga sama dengan halnya pemeriksaan lab, itu Kementerian Kesehatan sudah nyiapin glosarium, terus juga ada kode-kodenya. Jadi nanti rumah sakit yang memiliki sistem SIMRS dan RME yang sudah melakukan pengiriman data namun tidak masuk, jangan-jangan ada miss di pemeriksaan labnya. Jadi karena pemeriksaan lab itu nggak bisa sembarangan kita menamakan misalnya pemeriksaan darah dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada ngikutin glosarium dari Kementerian Kesehatan itu sendiri. Jadi mereka siapin kayak semacam pustakanya gitu untuk bisa memudahkan kita ke dalam pengiriman data. Lalu juga sama dengan pengiriman data persiapan obat, jadi mengikuti kaidah penamaan di KFA, standar Kementerian Kesehatan. Jadi untuk setiap merek obat, misalnya Samifenamar itu ada kodenya sendiri, ada penyebutannya sendiri. Jadi ini juga membutuhkan translator dari teman-teman yang ada di sana. Karena ada beberapa di KFA itu kalau saya lihat memang obatnya sama sejenis, tapi beda perusahaan atau gimana gitu. Nah, itu memiliki kode yang berbeda pula. Jadi ini perlu kolaborasi dari teman-teman untuk bisa melakukan bridging itu dengan tenaga-tenaga kesehatan yang berkaitan langsung dengan tindakan-tindakan yang ada di unit masing-masing. Jadi kalau diagnosis juga harus sama dengan orang yang paham ICD-9, tindakan dengan ICD-9, diagnosis dengan ICD-10, terus kemudian obat itu dengan KFA yang sudah paham nama-nama obat dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk lab juga sama, mengikuti glosarium dari Kementerian Kesehatan. Saran saya sih ajak untuk diskusi dari masing-masing unit penunjang dan unit pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan untuk bridging tadi.
Oke, kita langsung coba masuk ke dalam ini ya. Oke, ini saya coba buka ya dari Satu Sehat yang saya forking dari Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Nah, yang pertama itu seperti yang tadi saya jelaskan adalah generate token. Generate token ini nanti kalian edit dan kalian secretnya kalian masukkan ke dalam sini. Lalu kemudian dia akan hasilkan di respons ini. Ini saya nggak bisa tunjukin ya karena ini memang confidence untuk setiap rumah sakit dan setiap klinik. Lalu kemudian yang kedua itu organization create. Jadi apa yang disiapkan? Nah, ini kan ada semacam JSON, bentuk JSON data yang dipakai untuk mengirimkan data ke sistem. Jadi ini kelengkapannya. Sampai terakhir itu di level organization tuh ada ID-nya. Nah, ini yang harus teman-teman buat dulu. Lalu juga kalian untuk buat location ya. Location ini tempat praktek. Jadi kayak tadi saya sebutkan itu poli atau rawat inap. Nah, ini dengan menggunakan service yang ada di location ini. Encounter juga sama. Nah, ini adalah contoh encounter dari pasien yang jadi contoh dari forking satu sehat itu tadi ya. Jadi ini ada resource type-nya apa encounter, terus kemudian statusnya dia datang gitu arif, pasien tuh datang gitu loh. Terus dia mau kemana ke ambulatori, dia kode-kodenya ekotnya itu ada di terminologi head sistem yang sudah digunakan secara internasional. Nah, ini adalah pasien yang dimana dia sudah punya kode kode IHS untuk setiap pasiennya. Karena kalau kalian belum pasien itu belum punya, ya maka kalian harus mendapatkan dulu kode pasien ini sebelum akhirnya bisa ngirim encounternya. Nah, ini juga sama, siapa yang praktisinya, misalkan Dr. Bronsik di sini, terus praktisioner, garis miring, kode dari Dr. Bronsik ini. Jadi dia Dr. Bronsik itu juga punya ID atau KTP versi Satu Sehat. Lalu yang selanjutnya ada location. Location itu adalah tempat di mana dia berpraktek. Apa yang jadi isinya? Ya, isinya adalah ID. Ini ID nih. ID dari poli yang bersangkutan atau tempat rawat inap atau unit penunjang yang bersangkutan. Ini jamnya juga ada formatnya. Nah, ini organization. Ini adalah yang harus kita kirim sampai akhirnya terakhir jadi identifier, encounter dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan encounter yang ada di dalam sistem. Kemudian apa lagi ya? Ini diagnosis condition. Jadi dari pasien itu. Nah, ini kode ini maksud saya yang kode yang harus standar dengan Satu Sehat tadi. Jadi ini yang akan jadi penanda di kode ICD-10. Lalu juga istilah bahasa Inggrisnya kalau lebih baik ya saya disertakan aja. Lalu yang kedua yang dikirim di dalam diagnosis itu pasiennya, KTP IHS-nya tadi lagi itu, dan encounter-nya. Jadi tahapannya itu harus berurutan. Jadi yang pertama itu ketika rumah sakit atau klinik atau tempat prakteknya sudah didaftarkan, maka ruangan yang ada di dalam klinik, rumah sakit atau tempat praktek itu juga harus didaftarkan, pasien juga harus didaftarkan, dokter juga harus didaftarkan, baru semua transaksi sebutnya transaksi ya, proses bisnis yang ada di dalam satu-satu bisa berjalan. Jadi kalau misalkan nih kalian sudah melakukan pendaftaran semua tanpa membuat encounter untuk kunjungan pasien, lalu ingin mengirimkan data diagnosisnya, kalian nggak bisa.
Kalian nggak bisa lakukan itu karena encounter ID-nya tidak dapat. ID encounter itu selalu berubah untuk setiap kali kunjungan. Kira-kira gitu. Sederhananya gitu. Oke, jadi itu dari saya untuk episode kali ini, dan jangan lupa untuk semua data yang akan dikirim ke dalam satu semua dalam bentuk JSON, ya kan. Jadi nanti misalnya kalian menggunakan PHP atau Java atau bahasa apapun, itu harus di-convert dulu ke dalam JSON dan mengikuti header protokoler dari penggunaan data satu sehat ya di Kemenkes, terutama bagian token ya, karena token itu selalu jadi embed untuk setiap service yang akan dikirimkan. Oke, sekian video dari saya untuk episode kali ini. Kalau nanti kalian ada pertanyaan terkait dengan ini, silakan lanjut di komen atau kirim email ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.